Cara terbaik untuk melewati duka cita adalah dengan menjalaninya. Selangkah demi selangkah. Mengingat lalu terus mengingat. Menyakitkan? Tentu. Mengganggu? Pasti. Saya pernah mengalami kehilangan. Di fase awal saya berusaha menolak dan meyakinkan diri bahwa saya baik-baik saja. Berusaha secepat mungkin untuk melupakan perasaan duka yang tidak menyenangkan, itulah pilihan utama saya. Apakah berhasil? Ya, tapi tidak lama. Di kemudian hari ketika diperhadapkan dengan kehilangan yang lain, duka yang terjadi di masa lalu justru kembali muncul. Duka di masa lalu yang saya kira sudah berhasil saya lewati, sudah berhasil saya lupakan, ternyata belum selesai, ternyata belum tuntas. Dan kini luka akibat duka itu menjadi bertumpuk dan memaksa saya untuk kembali teringat. Saudara-saudara, semakin kita berusaha untuk melupakan duka cita, maka semakin bertambahlah beban di alam bawah sadar kita. Ibaratnya seperti sebuah luka di kulit kita yang hanya kita tutupi tetapi tidak pernah kita obati. Sangat mengganggu. Lama-kelamaan bukannya sembuh, yang terjadi justru semakin parah. Bukankah luka akibat duka cita ini juga dirasakan oleh murid-murid Yesus? Setelah peristiwa kematian Yesus, para murid mengalami duka cita yang hebat. Langkah mereka seakan berhenti mendadak. Mereka terluka karena Yesus benar-benar menderita sampai mati. Mereka terluka karena ekspektasi mereka tidak sejalan dengan kenyataan. Mereka terluka dan mengalami trauma yang hebat, sampai-sampai tidak mampu lagi mengingat perkataan Yesus sebelumnya, bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, lalu kemudian menampakkan diri kepada para murid, hal itu justru menjadi peristiwa yang mengganggu, tetapi sekaligus memberikan anugerah. Lukas pasal 24 dimulai dari ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara-saudara, para murid yang terluka akibat duka cita kini justru disapa oleh Yesus yang juga mengalami luka dan trauma akibat penganiayaan. Tubuh yang rusak karena penderitaan dan kematian justru dipertontonkan dan menjadi anugerah kehidupan yang mendamaikan. Bukankah ini mengganggu? Para murid dipaksa untuk mengingat. Para murid dipaksa untuk melihat dan bahkan meraba tubuh Yesus yang sudah hancur itu. Tetapi dari tubuh yang hancur itu ada kehidupan dan pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, cara terbaik untuk melewati duka cita adalah dengan menjalaninya. Selangkah demi selangkah, mengingat demi mengingat. Menyakitkan? Tentu. Mengganggu? Jelas. Tetapi seperti halnya para murid yang terluka, lalu disapa oleh Yesus yang juga terluka, kita yang mungkin saat ini sedang menderita pun
disapa, dan disentuh oleh Yesus dengan tangannya yang terluka, dengan tubuhnya yang penuh dengan luka. Kita tidak sendiri di dalam menjalani kehidupan yang berat ini. Kita tidak sendiri ketika kita bergumul dengan duka cita. Kita tidak sendiri ketika luka dan trauma terus-menerus memberatkan langkah kita. Kita hanya perlu waktu untuk menerima luka akibat berbagai peristiwa yang mendukakan hati kita. Seperti Yesus yang menerima setiap luka dan menampilkannya sebagai sarana anugerah kehidupan, maka pada saatnya nanti kita pun berkesempatan untuk menyapa sesama kita yang sedang terluka, justru melalui luka-luka di dalam diri kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam kebangkitan-Mu kami mengingat penderitaan dan kematian-Mu. Di dalam penderitaan dan kematian-Mu, kami menatap kebangkitan-Mu. Biarlah setiap luka yang melekat pada diri kami dapat menjadi ruang perjumpaan dengan Engkau dan sesama kami yang juga sedang terluka. Sehingga bersama-sama dengan Engkau, kami dapat saling merasakan, saling menatap, saling menyentuh, dan saling menyembuhkan. Amin.